Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Brutarigan. Saya kelas AB3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi permintaan, penawaran, dan harga. Sebagai langkah pertama untuk menerangkan interaksi di antara para pembeli dengan para penjual, perlulah terlebih dahulu diterangkan teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap sesuatu barang. Sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual, akan dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri-ciri hubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Beberapa penentu permintaan. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada sesuatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor tersebut yang terpenting adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya ataupun sebagai penentunya. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Dalam analisis tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Tetapi dengan asumsi yang dinyatakan ini tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Setelah menganalisis hubungan-hubungan antara jumlah permintaan dan tingkat harga, maka selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkatan harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Di sini ada contoh daftar permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Di sini kita bisa lihat ada kolom tentang keadaan, harga, jumlah yang diminta atau unit suatu barang. Dan di sini ada kurva permintaan. Dengan menggunakan data yang terdapat dalam daftar permintaan, kita membuat kurva permintaan. Berdasarkan angka-angka dalam tabel 4.1, dalam gambar 4.1, dapat dilihat kurva permintaan terhadap buku tulis. Pada sumbu tegak digambarkan beberapa tingkat harga, dan pada sumbu data digambarkan beberapa jumlah buku tulis yang akan dibeli. Nah, di sini kalian bisa lihat kurva permintaannya yang tadi kita bisa dapat lihat di daftar permintaan. Dengan demikian, kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diterima yang mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Kalau salah satunya variabel naik atau misalnya harga, yang variabel lainnya akan turun atau misalnya jumlah yang diminta.
Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap sesuatu barang yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. Nah, ini dia adalah kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Kita bisa lihat di sini di gambar 4.2. Selanjutnya, efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap sesuatu barang juga ditentukan oleh banyaknya faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Harga barang-barang lain. Hubungan antara sesuatu barang dengan berbagai jenis-jenis lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama, barang lain merupakan pengganti. Yang kedua, barang lain untuk merupakan pelengkap. Yang ketiga, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Di sini kita juga bisa lihat beberapa pengertian ataupun penjelasan dari ketiga golongan tersebut. Pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, barang inferior, yang kedua barang esensial, yang ketiga barang normal, dan yang keempat barang mewah. Di sini juga kita bisa lihat penjelasannya dan bentuk contoh-contohnya dari 4 golongan itu. Beberapa faktor lain yang cukup penting peranannya dalam mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang adalah distribusi pendapatan, cita rasa jumlah penduduk, dan ekspektasi mengenai keadaan masa depan. Efek faktor-faktor ini terhadap permintaan diterangkan dalam uraian berikut. 1. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Yang kedua, cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat mempengaruhi yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Pada tahun 1960-an, sedikit sekali orang yang suka menggunakan mobil-mobil buatan Jepang. Tetapi semenjak tahun 1970-an, suasananya sudah sangat berubah. Di berbagai negara dunia didapati mobil buatan Jepang semakin populer dan banyak digunakan orang. Yang ketiga, jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian, lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan ini menambah daya beli dalam masyarakat. Pertambahan daya beli ini akan menambah permintaan. Keempat, ekspektasi tentang masa depan. Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Ramalan para konsumen bahwa harga-harga akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa kini. Untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang, sebaliknya ramalan kegiatan ekonomi akan melalui resesi akan mendorong orang lebih berhemat untuk pengeluarannya dan mengurangi permintaan. Teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Bagaimanakah tingkah laku dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual? Analisis yang lengkap mengenai penentuan tingkat produksi sesuatu perusahaan akan dibicarakan dalam bagian 5.
Pada tingkat ini analisis hanya dibatasi kepada mereka untuk menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, sifat hubungan antara harga dan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor penting yang mempengaruhi penawaran. Di sini saya akan menjelaskan penentu-penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor yang terpenting. Adalah di sini ada 5 faktor yang terpenting untuk menawarkan para penjualnya. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang-barang lain, yang ketiga biaya produksi, keempat tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima adalah tingkat teknologi yang digunakan. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang akan ditawarkan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Daftar penawaran. Berdasarkan pada hukum penawaran di atas, sekarang dapatlah dibuat sesuatu gambaran mengenai jumlah penawaran sesuatu barang pada berbagai tingkat harga. Gambaran tersebut ditunjukkan dalam tabel 4.3 yang ada di bawah. Gambaran yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga dinamakan daftar penawaran. Di sini ada tabel itu merupakan daftar penawaran. Di dalam tabel itu ada keadaan, harga yang menunjukkan harga rupiah, dan jumlah yang ditawarkan. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Seperti ketika menganalisis kurva permintaan, maka dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Dan ini dia adalah kurva penawaran untuk tabel daftar penawaran yang sebelumnya. Pada umumnya kurva penawaran menaiki dari kiri bawah ke kanan atas, berarti arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dan jumlah yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri, juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, selanjutnya perlu pula lah diteliti peranan faktor-faktor lainnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. 1. Harga barang lain. Telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang yang ada saling bersaingan atau barang-barang pengganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti itu dapat menimbulkan pengaruh yang penting kepada penawaran sesuatu barang. Dan di sini kita memperhatikan contohnya. Kalian bisa lihat sendiri apa itu contoh mengenai harga barang lain. 2. Biaya untuk memperoleh faktor produksi. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut mengenai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga faktor-faktor produksi akan menaikkan biaya produksi. Di beberapa perusahaan, kenaikan pengeluaran untuk beberapa faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi biaya hasil penjualannya dan mereka mengalami kerugian. Yang ketiga, tujuan-tujuan perusahaan.
Dalam teori ekonomi selalu dimisalkan perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan. Dengan pemisalan ini, tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas memproduksinya secara maksimal, tetapi akan menggunakannya pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungannya. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan banyak yang mempunyai tujuan lain. Ada perusahaan yang tidak mau menanggung risiko dan untuk itu mereka melakukan kegiatan yang lebih selamat walaupun keuntungannya lebih kecil. Yang keempat, tingkat teknologi. Tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara terutama disebabkan oleh penggunaan teknologinya yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Penentu harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentu harga dan jumlah yang diperjualbelikan, secara serentak perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap sesuatu barang tertentu yang wujud di pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Dua cara dapat digunakan untuk menunjukkan keseimbangan tersebut, yaitu dengan contoh yang menggunakan angka dan dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Perubahan serentak permintaan dan penawaran. Ada beberapa kemungkinan perubahan serentak permintaan dan penawaran yang dapat berlaku. Perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan dan sama-sama menurun. Tetapi mungkin pula ia berlaku ke arah yang bertentangan, yaitu misalnya permintaan turun tetapi penawaran bertambah, atau permintaan bertambah tetapi penawaran turun. Tiap-tiap perubahan tersebut akan menimbulkan akibat yang berbeda kepada perubahan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Sebagai contoh, dalam menganalisis perubahan serentak permintaan dan penawaran akan dimisalkan permintaan dan penawaran mengalami pertambahan. Akibat pertambahan ini terhadap harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya hari ini mengenai tentang materi permintaan, penawaran, dan harga. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah saya dan kata-kata saya yang kurang dimengerti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.